memang jujur aja saya coba cari dari berbagai macam media, berita-berita yang benar-benar, bagus banget emang agak jarang ya saya lihat ya. Cuma ini ada salah satu berita yang berhubungan dengan sektor yang sangat jarang nih kita bahas dan Mhm. saya akan minta tolong sama Bapak Iwan untuk melihat dari sisi teknikalnya, karena berita ini sebenarnya impact-nya harusnya bisa cukup signifikan nih, Yul. Jadi berita ini datang dari, sektor konstruksi, ya. Jadi ini ada beberapa berita, saya bacakan dulu beritanya. Jadi yang pertama, sebenarnya berita ini 5 hari yang lalu, sama kemarin juga ada rilis beritanya. Yang pertama itu di sini disebutkan bahwa skop kerjanya BUMN Karya itu bakal diatur sesuai restrukturisasi. Jadi sebenarnya berita mengenai restrukturisasi saham-saham BUMN Karya, bukan saham-saham BUMN Karya, perusahaan-perusahaan BUMN Karya, saya koreksi, itu sebenarnya adalah suatu hal yang udah sering kita dengar sebenarnya dari beberapa tahun terakhir kan. Nanti si Wika digabungkan dengan si perusahaan konstruksi yang lain, nanti juga si Waskita dengan Utama Karya dan yang lainnya lah. Kita udah sering dengar mengenai berita ini gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tapi kemarin itu ada berita lagi datang dari Kementerian Pekerjaan Umum ya. Jadi Menteri Pekerjaan Umum yaitu Pak Dodi Hanggodo bilang bahwa berencana menghentikan sementara proyek-proyek besar infrastruktur. Nah, jadi kalau ngomong gampangnya gini, perusahaan-perusahaan konstruksi itu kan perusahaan-perusahaan yang secara tanda kutip, mereka berdarah-darah karena harus mengerjakan proyek-proyek besar, terus juga harus nyari pendanaan, dan memang pembayarannya itu nggak cepat gitu loh. Jadi akhirnya cash flow-nya kan jadi bukan cukup berantakan, tapi sangat berantakan lah ibaratnya. Dan yang paling parah lagi adalah hutangnya itu naik secara signifikan. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini kalau misalnya diharapkan mau membaik kinerjanya, berarti kan dia juga harus mulai ibaratnya nggak terlalu agresif lah ibarat dalam sisi pengerjaannya. Karena kan memang dari sisi pendanaannya juga mereka harus atur ulang kan. Nah, dengan adanya restrukturisasi, harapannya mereka nanti mencari pendanaannya akan lebih mudah lah. Dengan rasio hutang yang lebih rendah gitu ya, dengan aset yang lebih besar, dan dengan adanya berita dibilang bahwa menghentikan proyek-proyek sementara infrastruktur, harusnya proyek yang akan dikerjakan akan lebih selektif nih Yul. Jadi harapannya proyeknya pun juga yang cash flow-nya akan lebih cepat pembayarannya, proyek-proyeknya juga yang lebih bisa menghasilkan lah, bukan lebih tepatnya membebani lah dalam arti kata seperti arah sana. Nah, ini kalau dilihat kemarin sempat ada pergerakan dari saham-saham konstruksi dan kalau dilihat perusahaan-perusahaan konstruksi seperti Wika, Adi, PP, meskipun nggak ditutup dalam zona positif yang bagus banget, tapi ada terjadi pergerakan nih. Nah ini mungkin nanti Pak Iwan boleh ya dilihat ya kira-kira apakah momentumnya ini berangsur-angsur mulai ke arah sana atau tidak. Tapi yang jelas kalau ngeliat dari berita ini seharusnya ini bisa menjadi salah satu titik balik buat perusahaan-perusahaan konstruksi. Nah dengan indeks yang seperti ini saham-saham pilihannya susah kita tahu ya kita maksudnya baik lagi nih pasti ke saham-saham yang kayak kita sudah sering bahas ya kayak BRMS, saham-saham Guru Bakri atau mungkin saham-saham lapis 2, lapis 3 yang lainnya itu buat trading silahkan, tapi ini mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa diperhatikan nih, kalau ternyata nanti momentumnya berlanjut. Mungkin itu dari saya, Yul, kita bisa nanti bisa lebih banyak ketika nanti ada pertanyaan.